para nabi. Iya, nabi siapa yang saya tanya di dalam Itu Quran tidak surah Al-Baqarah diterangkan di 61. dalam Al-Quran namanya siapa. Yang jelas yang diterangkan secara Berarti nggak terperinci. Berarti nggak Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantap TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana di pemurtadan. Akan terperinci Al-Quran ketika berbicara hukum. Al-Quran itu menerangkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan keinginan Anda, tetapi apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam hal hukum, hubungannya dengan pencipta langit dan bumi, itu diterangkan oleh Al-Quran. Maka dalam Islam tidak ada hukum yang tidak diterangkan. Tidak ada kaidah Islam yang dibutuhkan umat manusia yang tidak diterangkan. Mengenai nama-nama itu memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran siapa namanya, meskipun diterangkan ada Nabi Yahya, upaya membunuh Nabi Zakaria dan seterusnya, tapi tidak diterangkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu loh. Berarti nggak terperinci dong. Ini kan penjelaskan secara terperinci. Berarti nggak terperinci ya. Dengarkan saudara, kalau maksud terperinci sesuai dengan kayak gini apa aja, itu kan udah ya udah lewat aja. Contoh di dalam Ali Imran 93 Bang Suma, ya. Coba di situ dikatakan semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub. Apa makanan yang diharamkan oleh Yakub? Apa yang diharamkan Taurat diturunkan? Itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Ya berarti nggak terperinci. Gimana surat Hud ayat 1 ya, ini mau dijelaskan? Makanya saya katakan kalau Anda ingin mencari Al-Quran terperinci sesuai dengan keinginan Anda, ya memang Al-Quran tidak mengasumsikan apa yang halal Anda haram inginkan. Halal haram dan hukum pembunuhan itu diatur sama agama nggak? Diatur sama Tuhan nggak? Diatur sama Tuhan. Oke. Apakah boleh kita pertanyakan hukum yang tersebut? Emang apa hukum yang Anda ingin tahu? Yang berkaitan dengan akidah Islam yang dihalalkan oleh Israel atau yang disebut Yakub ini apa? Hubungannya dengan akidah Islam itu apa? Loh, kalian kan sering menghalalkan, mengharamkan, betul nggak? Nah, itu yang terperinci, makan bebong, yang diatur oleh Al-Quran. Yang makan bebong, yang dimaksud terperinci di sana adalah ketika Al-Quran itu menceritakan hukum yang digunakan dan dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, itulah yang terperinci. Bukan masalah nggak terperinci apa yang mau diperincikan, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan adalah kepada Quran itu sendiri yang pernah tidak bisa terjadi dijawab pada sama masa Quran lampau. Itu yang Anda inginkan terperinci, bukan begitu? Bukan, saya menantang Quran. Saya menantang manusia, saya menantang Quran yang diinginkan di surah terjadi kepada manusia, kan begitu? Bukan sesuai saya menantang Quran di surah Hud ayat 1. Apakah salah? Bukan apa yang Anda mau. Bukan begitu. Nggak salah dong. Kita pertanyakan kenapa Quran nggak bisa dipertanyakan. Sekarang begini, ketika Islam itu sebagai hukum, apa yang kurang dari hukum Islam itu coba? Banyak. Apa? Contoh. Hukum moral. Hukum moral. Iya. Contoh. Menjual manusia itu apakah boleh? Mana dalilnya boleh menjual manusia di Islam? Saya tunjukin. Baik. Ya, coba Bang Suma buka di Sahih Bukhari. Al-Quran. Kenapa Sahih Bukhari ditolak? Al-Quran. Kita minta Al-Quran jual manusia. Kenapa hadis ditolak? Bukan ditolak. Kan lagi ngomongin makanya moral ini gini. Muhammad itu kan sebagai suri tauladan, betul? Iya. Oke. Di dalam Sahih Bukhari 62, di situ baginda menjual manusia, atau apakah itu tidak melanggar hukum moral? Al-Quran kita minta. Kenapa menolak hadis? Dan itu mengatur tentang perbudakan itu. Iya, Islam tidak melarang perbudakan. Boleh, yang namanya budak untuk kita bebaskan, boleh kita beli. Boleh disetubuhi, boleh dijual, betul nggak? Boleh kemudian kita beli dari majikan untuk kita memerdekakan. Itu pasti.
Bukan, jadi di kalau dalam berbicara Sahih Bukhari mengenai 6222 berbicara mengenai akidah Islam, yang tadi itu yang saya katakan bahwa Islam tidak keteteran dari segala hukum yang ada sesuai yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa di Islam boleh menjual manusia, coba Anda tunjukkan di mana pernah terjadi, di mana hadis pernah Sahih terjadi. Bukhari itu kitabnya Di mana orang Kristen pernah atau kitabnya terjadi orang Islam menjual manusia? Nih, Nabi sendiri menjual manusia. Itu masa perbudakan. Masa ketika Islam baru datang masa melakukan seorang junjungan yang dijadikan suri tauladan tapi menjual manusia. Bagaimana itu, Bang Suma? Coba Anda tunjukkan setelahnya ada perintah nggak melakukan hal yang seperti itu? Tapi ini Nabi melakukan itu. Itu masa di mana masa perbudakan baru Islam datang untuk menyempurnakan ajaran kepada manusia. Bukan disempurnakan, Bang Suma. Nih. Pada saat itu, sebentar. Coba kita baca dulu. Itu memang masa perbudakan. Itu masa perbudakan. Oke, tunjukin di mana Muhammad membebaskan perbudakan. Nabi Muhammad datang mengatur kemudian masalah perbudakan ini. Maka dalam kaidah Islam dijelaskan bukan masalah derajat di hadapan Allah, tapi takwa. Bukan dari segi dia budak atau apapun itu. Bahkan ada budak bernama Bilal yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang merdeka karena takwanya. Nggak usah kemana-mana, tunjukkan kepada saya. Itu fakta. Itu tunjukkan fakta. Bentar bahwa dulu, semua tunjukkan manusia kepada saya. Di hadapan Allah itu sama. Beda. Tuhan Anda membedakan Muhammad dengan umatnya. Tidak bisa. Al-Quran yang menerangkan itu manusia itu dipandang dari segi iman, bukan dari segi dia budak ataupun di dalam Al-Asad 37 di situ dibedakan nggak perbuatan Muhammad itu tidak boleh ditiru sama umatnya, betul? Ya, dia kan nabi, dia rasul, sama seperti presiden kita. Nggak adil. Sama seperti bagaimana kalau seorang nabi kita, boleh seenaknya sama gitu. Seperti presiden kita, apakah kemudian dia punya wewenang itu sama dengan masyarakat biasa? Ya tidak sama, karena mereka adalah wakil Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengajarkan sebuah konsep kepada manusia. Maka apa yang datang kepada Nabi Muhammad sekarang menjadi contoh, bahkan orang Kristen pun mencontohi. Tidak ada dalam Islam itu mencontohi. Kami orang Kristen nggak mencontohi. Oke, sekarang begini, saya mencontoh Muhammad, ya. Oke. Saya mencontoh Muhammad. Apakah di dalam perintah hadis dikatakan begini, perempuan itu boleh menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Apakah Anda sudah mengikuti itu? Saya nggak mau mengikuti itu. Sekarang begini, ketika Anda membawa data-data seperti itu, apakah terjadi dalam kehidupan umat Islam seperti itu? Itu perintah bukan? Dan apakah seperti itu makna yang terjadi pada saat itu, keadaan yang terjadi pada saat itu? Perintah bukan? Itu terjadi enggak? Apa yang dilakukan Muhammad itu patut ditiru apa enggak? Saya tanya dulu. Itu terjadi enggak? Terjadi dan dilakukan di masa itu. Coba kasih bukti. Oke, Salim budaknya Abu Saifah, ya. Netek langsung gitu. Oh iya, terus kalau nggak netek langsung mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya tunjukin ya. Silakan. Ya, kita baca. Ya, makanya saya Islam ini hukumnya itu nggak bisa diterapkan di mana pun. Tunjukin. Justru Kristen itu yang niru hukum Islam. Nggak ada, orang KUHP aja niru dari Belanda, gimana sih? Nggak ada itu. Islam undang-undang hukum perdata itu adopsi dari Belanda, Bang Suma. Yang paling utama aja dulu, yang paling utama. Oke. Bentar, saya mau tanya nih mengenai menyusui. Kita nggak usah kemana-mana dulu. Kau bertanya terus dari tadi. Contoh. Sabar kan tadi katanya mau ditunjukkan. Contoh, dengarkan. Contoh, ketika diajarkan negara kita ini bertuhankan satu. Kamu bertuhan berapa? Satu, Esa. Mana ada satu Tuhan? Mana ada? Siapa nama Tuhanmu yang saat itu siapa? Nama Tuhanmu yang saat itu siapa? Ya, Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus enggak? Yesus bukan? Yesus karena dia itu firman, otomatis dia itu kan Tuhan kan? Loh, gimana? Ngaco. Oke, sekarang begini. Inilah keadaan yang ada. Sebentar. Saya lihat Anda cuma modal.
Kristen itu ketika dikatakan bahwa Indonesia bertuhankan satu, Kristen sebenarnya nggak layak. Gantian. Kenapa? Iya, Kenapa nggak layak? Karena Kristen itu Tuhannya 3. Enggak ada. Enggak Di ada mana apa? di dalam Bible Gimana? Kristen itu Tuhannya mengangkat 3 Yahudi. Tuhan? Coba silakan. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu jelas. Oke, 3 Tuhan ya. 1 Yohanes Yesus- 5. 1 Yohanes 5 nomor 7. Yesus 1 Yohanes jelas. 5 nomor 7. Yesus 1 bertuhan. Yohanes 5 Yesus nomor 7, bertuhan. ya. Roh Kudus bertuhan. Tapi Sebentar, di Kristen sebentar. diambat semua menjadi Ya. Tuhan. 3. Tuhan kau itu 3. Sabar. Tuhannya Ya. Yahudi, Tuhan lu juga. Sabar. Saya bacain Coba. ya 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Ya. Sebab ada 3 yang memberi Ada berapa? kesaksian, Ada berapa? yaitu Ada Bapa, berapa? Firman dan Roh Udah. Kudus. Di mana di sini Ada 3 berapa? Tuhan? Ada Di mana berapa? di sini dikatakan 3 Tuhan? Ada berapa? Kau Ini tahu 1. ada berapa? Satu di sini tulisannya 1. Ada berapa? Ini Ada berapa yang bersaksi di sana? Ada ini berapa? 1. Ada berapa? Ya, kau Ketiganya anggap adalah 1. Kenapa Kau disebut anggap 1? Kau anggap Karena 1. dari satu Kau hakikat anggap sumber yang 1. sama gitu Kau semua anggap maksudnya. 1. Karena Kau disebut anggap 1. Kenapa 1. disebut 3? Kau menganggapnya 1. Kau menganggapnya Lah iya, 1. karena Faktanya 1 3. hakikat atau 1 Satu osia. hakikat di mana? Kamu nggak ngerti Satu osia? hakikat. Di surga Tuhanmu ada 3. Itu fakta. Ya, oke, balik ke Itu ajaran moral fakta. Muhammad ya dan Islam. Nggak perlu. Sebentar, Sekarang faktanya. Kenapa nggak boleh Sekarang diusik? faktanya gini. Kenapa Islam nggak boleh dipertanyakan imannya? Anda Saya tidak tanya dulu. akan pernah sampai kepada pengajaran Islam. Saya tanya dulu Suma Kenapa nggak akan pernah sampai kepada dai. Islam? Kamu dai loh. Karena kamu itu Kamu dai hanya loh. menggunakan terjemahan doang. Oh, emang kamu bisa bahasa Arab? Emang kamu bisa bahasa Arabnya? bro? Hadits kemudian Sebentar, emang kamu bisa bahasa tidak Arab? pahami. Sebentar. Kamu tidak pahami secara terinci tentang hadits. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Islam, pengetahuan Anda tentang Islam itu apa? Cuman modal nanya. Bertanya. Hadis yang kau bawa juga kamu gak tahu statusnya hadits apa, kan gitu. Hadis apa yang kau sampaikan itu yang bagaimana, kemudian kedudukan derajat hadisnya kayak mana. Orang Kristen itu paling jago memang kalau dia menyerang, paling jago. Tapi giliran ditanya tentang Tuhannya, mencret. Mana dalilnya kami bertuhan 3? Mana dalilnya? Tuhan kami 3. Dikasih dalil, tapi ketiganya 1. Itu kau anggap 1, tapi faktanya 3. Mau kemanakan saja itu Tuhanmu tetap 3. Gak bisa 1 Tuhan kau itu. Kenapa? 1 manusia, satunya roh, yang satunya Bapa. Katanya Bapa ini juga adalah roh. Berarti itu sudah 3 tuh Tuhan kau itu. Kau bertanya tentang Quran, pemahamanmu tentang Quran hanya sebatas terjemahan. Kita jelaskan pun secara pendekatan Quran, bagaimana bisa kau pahami? Sementara kamu orang Kristen, mana bisa kau paham? Begitu saudaraku. Jadi kalau hanya membahas hadits, terjemahan Al-Quran, terus kau maknai dengan otakmu sendiri, ya tidak bisa lah. Islam itu tidak bisa seperti itu cara mengkajinya. Berbeda dengan Bible. Oke? Silakan Dinda. Jadi baiknya kita buat judul supaya saudara-saudara Kristen yang naik ini tidak terarah gitu kemana-mana perginya. Yap. Dari tadi sibuk nanya doang. Ya, giliran ditanya sedikit langsung panik dia tentang 3 Tuhan. Judulnya apa nih bang? Apa yang bagus ya? 1 lawan 3. 1, 2, 3. Sombong banget Tuhan ini 3. Pertanyaannya pertanyaan aneh-aneh. Siapa nama nabi-nabi gitu ya? Kalau kita pun tanya kepada mereka, pasti dia nggak bisa jawab itu. Padahal dia yang punya kitab. Kalau kita kan jelas tuh, yang diajarkan Al-Quran, nabi-nabi dibunuh oleh mereka, utusan Tuhan dibunuh oleh mereka, seterusnya. Dinda, saya perbaiki YouTube dulu, nggak ada suaranya katanya dari tadi. Oke, siap.
Dan untuk ngejawab tadi pertanyaan-pertanyaan ini membabi buta pertanyaannya. Tapi kalau kita mirroring ya, kita buka aja Imamat 2544 ke 46. Tetapi budakmu laki-laki dan perempuan haruslah kamu beli dari bangsa-bangsa di sekelilingmu. Waduh, nih kitab ngajarin beli budak. Tapi begitu tadi kita tanya di mana di Al-Qur'an soal perbudakan, dia larinya ke Bukhari. Gue baru tahu tuh ada surah Bukhari. Pir. Habis itu ya kita tahu siapa nabi yang dibunuh. Ada Nabi Syu'aya, habis itu ada Nabi Zakaria. Tapi itu di mana? Itu Rasulullah yang menjelaskan. Jadi tugas Rasulullah itu menjelaskan ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an. Wih, telepon gue. Deh, nggak penting. Aduh, ini kita yang lain coba, Mir. Jangan yang jago nanya dong, yang enak ngobrolnya gitu. Jangan yang begitu dijawab, sebentar. Tuh, heboh. Si Robert Lele itu, wah, Robert Lele. Ngeri gue ketemu dia, takut dipatil. Noyo Genggong, waduh namanya. Bang, agen Mossad itu apa bang? Itu BIN-nya Israel. Tahu dong BIN? BIN itu Badan Intelijen Nasional. Waduh, ini muter-muter aja nih orang di atas. Ini ada yang muslim naik nih kayaknya. Nah, dari namanya sih Bang Fauzi request. Sama Bang Ahmad. Ane tolak dulu ya. Aduh, kebenaran Roh Kudus. Ya lu jawab aja siapa yang nyuruh lo sunat. Kalau bukan latah nyontek. Yang nyuruh gue sunat nabi gue. Tapi ini yang nanya sunat nggak? Ini kebiasaan kafir-kafir begini nih. Punya mobil kagak, ban mobil orang diributin. Dia sunat kagak, teriak-teriak, nanya-nanya. Lu kenapa sunat? Lu sunat nggak? Komentarin, weh ban lo nih bocor nih, ini lo punya mobil nggak? Enggak, ya. Kawanku, asik nama majalah. Bang kawanku. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih? Gimana kabar bang? Sehat? Sehat. Ini apa nih? Ada satu Muslim? Tuhan lawan tiga Tuhan. Ya pasti menang tiga Tuhan lah. Widih, di keroyokan ya mainnya. Menang tiga, kecuali yang satu ini Joko Karate, yang tiganya enggak. Tunggu bentar, abang Muslim non Muslim bang? Saya Kristen. Oh Kristen, Katolik, Protestan? Protestan. Protestan, mantap. Gimana bang? Ada topik yang mau diangkat? Ada pertanyaan atau ada apa yang mau dibahas? Kalau judulnya ya abang udah jawab tuh tadi. Ya, Iya, tiga lah yang Tuhan, menang. tiga Tuhan. Yang menang yang tiga Tuhan lah. Satu Tuhannya kalah lah. Tapi gimana bang cara doanya tuh bang? Berdoa, Tapi enak sih berdoa. doanya ya. Kalau minta sama yang satu nggak dikasih, minta sama yang satu lagi gitu ya. Nah, iya berarti kan kalau satu nggak dikasih minta satu lagi malah lebih hebat daripada satu nggak dikasih. Pasti nggak dikasih kan pasti. Kita masih ada harapan dua. Oh mantap. Enak ya bang ya punya Tuhan banyak ya bang ya. Iya dong. Harusnya Abang- satu Tuhan kan. Kenapa? Tiga Tuhan. Tuhan itu beda loh. Tuhan. Kalau Tuhan kan Yesus, kalau Allah bukan Tuhan, itu Allah. Roh Kudus bukan Tuhan tapi Allah gitu loh. Allah itu emang apa bang? Allah itu sesembahan. Yang benar abang? Iya, Allah itu sesembahan bukan nama. Bukan nama bang? Bukan. Kalau Abang Allah pakai itu nama. abang pakai kamus mana nih?
Nggak pakai kamus bahasa Inggris, nggak pakai kamus bahasa apa ya, pakai Alkitab dong. Coba dibuka nih bang. Ini saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, beda ALLAH. bahasa Indonesia. Ini sama nama, Bang? Alkitab beda, nggak bisa disamakan. Oh jadi Karena Alkitab kalau- pakai kamus apa bang? Kamus Alkitab dong. Di mana itu kamus Alkitab? Kita bisa buka di Di mana? belakang Alkitab itu ada kamusnya. Coba bang Kalau bukain kita bang. Waduh, saya nggak bawa Alkitab saya. Lah itu yang abang buka-buka tuh. Bukan Alkitab ini. Oh, majalah kawanku. Bacaan sepanjang tahun. Oh. Itu jadi Nggak, jadi beda nggak, ya. kamus Misalnya kamus Alkitab tuh di mana itu bang? Kamus bahasa Indonesia ya. Firman di KBBI sama firman di Alkitab beda artinya. Kalau firman di itu kan perkataan. Kalau di Enggak, saya mau Alkitab, tahu kamus Alkitab tuh kita bisa buka dari mana itu bang? di Alkitabnya di belakang. Di situ tulisannya apa bang? Kalau punya Alkitab paling belakang tuh ada Apa tulisannya bang? kamus Alkitab. Iya Di apa belakangnya tulisannya untuk ALLAH itu bang? Ya pokoknya dia kalau dia dari LAI ya berarti kan di belakangnya ada misalnya kayak, nah ini ada nih, ini saya apa tadi Allah ya. ALLAH coba. Coba saya cari Allah. Udah nggak ada kan di sini nih. Ya, bukan Alkitab nih, soalnya nih bacaan setiap tahun ini. Nah di kamus Alkitabnya aja Allahnya nggak ada bang? Allah itu hakikat. Allah itu hakikat itu dia. Maksudnya? Hakikatnya dia itu pencipta langit dan Coba bumi. dibacain dong. Nggak ada, saya nggak bawa buku. Enggak, jadi kita mau ngelihat definisi abang dari mana nih bang? Ya dari buku lah, masa dari mana? Masa Iya, nggak bawa kalau buku? kalau kita lihat di kamus KBBI, Allah itu ALLAH itu nama bang. Iya betul. Nah, Karena kamus kan- mana yang abang bilang Allah itu digelar? pakai U. Iya, kamus mana yang bilang Allah itu jadi gelar bang? Bukan gelar, itu hakikat. Jadi Allah itu bagi kita itu ya itu pencipta Ya, langit dan kalau bumi. abang Allah. Jadi pakainya Allah Bapa, Allah Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus itu Putra, berarti jadi gelar Allah Roh dong. Kudus. Jadi gitu loh. Iya, kalau abang pakainya Allah Bapa, Allah Allah Tuhan, Anak. Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus ya Roh Kudus. Enggak, Bang. Ini saya buka kamus seluruh dunia, Bang. Dari Oxford, Stanford, KBBI, semua, Bang. Semua kamus bilang ALLAH ini nama. Tiba-tiba Abang bilang ada nih satu, tapi Abang nggak bisa tunjukin. Nah. Kira-kira saya ada. percaya nggak nih, Bang? Allah itu nama. Di mana? Allah itu bukan nama. Iya, tapi semua kamus yang saya buka itu bilang nama, Bang. Jangan percaya sama kamus, dong percaya sama kitab suci. Kok kita percaya Lah, sama kamus? Kitab suci emang disusunnya pakai bahasa apa, Bang? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini kita Inggris. sandarkan kebenarannya sama Bahasa apa, Inggris Bang? nggak ada. Coba cari. Bahasa Inggris nggak ada. Allah Nggak ada, Bang. nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada di bahasa Inggris. Coba Allah. Oh, coba saya buka nih. Di Coba Bible saya bahasa buka. Inggris Allah ada nggak? Coba saya buka nih di kamus bahasa Inggris ya. Ya. Kamus bahasa Inggris Jerman. nih saya buka nih. Bahasa Jerman loh. Bukan kamus, Alkitabnya loh. Nah, ini kamusnya dong. Lo ngapain pakai kamus? Pakai Alkitab, kan kitab suci. Kalau kita Ini dari bicara agama, kitab suci. ini dari dictionary.com, Bang. ALLAH. Yang saya bilang Islam itu News- kamu percaya the kamus atau percaya name. apa kitab suci? Bang, kamus itu fungsinya apa sih, Bang? Kitab suci fungsinya untuk apa? Enggak, kamus ini fungsinya untuk apa? Kitab suci fungsinya apa? Kamus itu hanya Ini untuk orang menjelaskan. enggak emang Abang memang niatnya mau ribut untuk ribut aja ya, nggak mau ngomong nggak mau ngobrol ya? Ya bukan mau ribut, kan kamu bilang tadi Allah. Ya coba Allah Abang itu jawab ada dulu satu aja di pertanyaan saya. penjelasan Kamus itu untuk apa, Bang? Jangan tanya kamus Allah yang ini Indonesia. Ya itu Abang ada nggak bisa nunjukin kan kamus yang Abang pakai Kalau di Bible Allahnya Abang tuh yang di nggak Abang nggak ada bahasa Inggris. kamusnya kan? di Bible. Kau buka Bible coba, Bible. Itu kamusnya ada di belakangnya. Bahasa Inggris tuh Bible. Saya nggak ada Bible hard copy. Pasti tidak ada Allah tulisan. Nah terus kalau di bahasa Jawa tidak ada Allah.
Tadi bahasa Inggris ada. Bible, terus Alkitab. Tadi bahasa Alkitab Inggris apa? ada. Ini bahasa Indonesia ada. Enggak, tunggu dulu deh. Bible kamu ini bahasa apa sih? Bible yang kamu pakai ini bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Jadi semua kata-kata di situ mestinya ada di kamus bahasa Indonesia dong? Jadi kita menjelaskan dalam Alkitab mulai itu ngarang deh. harus menurut kamusnya itu dari Alkitab juga, jangan dari Lah, dari dari kamus bahasa Inggris beda. kamus Alkitabnya di mana? Ya di belakang Alkitab tuh ada semua. Ya itu udah penjelasan tunjukin Tuhan. arti ALLH di sana Saya kan apa? nggak bawa. Saya kan nggak bawa. Kalau kamu Enggak punya ada. Alkitab, Saya buka Kalau punya Alkitab kamus enggak. seluruh dunia. ALLH itu nggak pernah jadi generik. jadi ALLH itu di diambil- semua kamus itu Benar, Allah benar. itu nama. penafsiran itu bukan diambil dari kamus, tapi penafsiran itu diambil dari Alkitab sendiri itu. Nah, ada penjelasannya di Alkitab. Jadi penafsiran iya, ya kitab udah suci jangan tunjukin. ambil dari kamus. Masa kita mengambil misalnya ya Yusuf, terus kita ambil dari kamus bahasa Indonesia Yusuf nanti di belakang Yusuf itu adalah Nggak, orang yang pakai abang nggak sorban. paham Ya, artinya nggak ini. mungkin. Oke, kalau kita buka deh kitab abang deh, Yohanes 1. Yohanes 1 Tadi nomor udah. 1. Tadi udah Pada belum? mulanya adalah firman. Pada ini artinya apa, Bang? Nah, berarti udah yang lainnya. Enggak, ini saya nunjukin poin saya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Pada ini artinya apa, Bang? Kau nggak perlu pada mulanya awal mulanya. Pada enggak, saya nggak ngomongin mulanya adalah firman. Pada ini artinya apa, Bang? Pada mulanya berarti pertama. PADA artinya apa? Ngapain kau tanya-tanya pada mulanya? Iya, kau artinya pakai apa? Saya nanya bahasa artinya Indonesia apa? Aja. Iya, saya nanya artinya Bahasa apa? Pada mulanya. Iya, pada Seperti itu artinya apa? Pada mulanya kamu bangun pagi. Pada Iya, mulanya. artinya pada itu apa? Ya ampun, kau itu menanya apa sih? Kau menanya pada segala. Iya, Di pada itu kenyataannya. artinya kan kamu nggak bisa ngejelasin satu kata dari Bible kamu Koma aja. apa artinya? Kamu nggak bisa jelasin. begitu. Pada itu Nanti artinya mula apa kata artinya? depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi. Saya tahu dari mana? Dari kamus. Ya ampun, kembali lagi ke Nah, kamu. sekarang Kamu paham itu ya fungsi mengimani kamus kamu ya. sih. Itulah. Sekarang paham ya Jangan fungsi mengimani kamus kamus. ya. Jangan mengimani Sekarang kamus. paham ya fungsi Mau ditanya kamus ya. apa? Kan tadi apa topiknya satu Tuhan PS. Habis itu mulanya ini artinya apa, Bang? Itu aja kamu salah sudah. Satu Tuhan VS 3 Tuhan itu aja kamu udah nggak bisa bahasa Indonesia. Loh, kamu nanya-nanya setuju tadi yang tugas lain. tadi kan kamu sudah setuju Tuhan kamu 3. Satu Menang Tuhan bisa satu. doa sama yang satu, habis itu kalau nggak dikasih doa sama satu lagi. Tadi Yang kamu bilang setuju, saya bangga setuju lagi siapa? kamu Tuhan Saya kamu hanya 3. baca. Saya kan aja baca satu Tuhan. Siapa tahu ada agama yang punya 3 Tuhan, makanya saya bilang itu yang punya satu Tuhan kalah dengan 3 Tuhan dong. Bukan berarti Emang saya Tuhan punya kamu 3 ada Tuhan, berapa? saya bilang. Satu. Siapa? Allah Bapa, Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Nah, katanya satu. Nah Allah, kan saya bukan bilang Tuhan kok Allah Bapa. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Bapaknya bukan Tuhan. Allah Bapa. Bukan Tuhan. Allah Bapa. Iya, Roh Kudus. bukan Tuhan. Dia Allah, iya Bapa, bukan Allah dia. Bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Ya, dari tadi saya bilang itu dia Bilang Allah ya, bukan kalau Tuhan. Roh Kudus Bilang bukan Tuhan. Dia memang bukan Tuhan Allah. Oh, Allah bapaknya Bapa. Yesus bukan Tuhan. Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kok Yesus punya bapak sih? Kayak heran saya. Lah, dia bilang bapakku. Bapak Oh, jadi itu Yesus nggak punya bapak? sebutan. Allah itu sebutan, bapak itu sebutan, bukan berarti dia punya anak. Begitu ditanya Allah itu dapat dari mana? Kalau Bang, saya Kristen, tangga, bapak itu punya anak. Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai Allah, Bang. Cuma Kristen Salemba ini doang yang pakai Allah, Bang. Lah ya, Kristen bahasa Indonesia lah yang bisa Allah. Kalau luar negeri nggak mungkin bilang Allah. Hah. Dapat dari mana kalian Allah itu? Kan bahasanya bahasa ini. Dapat dari mana kalian Allah itu? Dari mana? Kalian dapat Allah dari mana? Dari Al-Quran. Kita dari Bible lah. Kau tanya lagi. Bible kamu original teksnya Greek. Di situ Theos.
Nggak ada Allah. Loh, karena Allah itu kita tidak boleh menyebut nama sehingga kita menyebut dia Allah, dibuatlah Allah. Emang nama Gitu. Allah abang siapa? Allah kita ya Bapa lah. Namanya maksudnya. Iya. Allah kan Oh, jabatan. Menurut abang Ya, Allah kan kita jabatan, nggak boleh. Bapak juga Kita nggak boleh jabatan. menyebut nama Allah dan sembarangan. Iya udah namanya Makanya- siapa? Nggak ya YHWH kita nggak boleh, Yahweh itu kita nggak boleh, makanya dibuat Allah gitu loh. Kita nggak boleh nama sembarangan YHWH. menyebut. YHWH itu baru di abad 16 bang. Nah, udah nggak usah bahas soal itu. Loh, Yang ada kenapa sekarang takut sudah di soal akhir sejarah? itu Allah. Kita nggak boleh menyebut. Enggak, Yahweh itu Nggak mau, baru saya ada nggak di mau. abad Karena 16 itu Bang. dilarang. Nggak boleh dibahas di sini, dilarang menyebut nama Tuhan. Orang sembarangan. Yahudi bisa aja nyebut namanya Hasyam. Iya, Yahudi nggak boleh. Nggak ada orang Kristen menyebut. Gitu. Yang bahas ini kan tadi satu Tuhan vs 3 Tuhan. Ngakunya Nah, kamu satu ini kan. tiga Roh Kudus, Tuhannya Roh Kudus siapa? Tuhan bukan? Allah. Roh Kudus Allah. Jadi gini saya jelasin ya. Bukan tuh yang ada itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Yesus firman yang menjadi manusia disebut Tuhan Yesus. Jangan bilang Tuhan Bapa, Tuhan itu bukan. Allah 3 kau bilang itu hakikatnya itu Allah. Allah hakikatnya jelas. Allah nggak itu sih? artinya apa bang? Ya Allah itu pengganti daripada ya itu yang tadi saya sebut itu. Kalau kalian itu Allah. Enggak, iya, Nah, Allah itu apa, Bang? Cuman karena dia tidak boleh menyebut nama gitu loh. Iya, Allah itu apa bang? Susah lah kalau udah tadi ku jelaskan sudah dari tadi, masa ngulang-ngulang terus. Bukan, abang takut bilang Allah itu Tuhan pencipta artinya. langit dan bumi. Nah gitu, Hah? pencipta langit dan bumi. Tuhan Dia berarti yang kan? menciptakan langit dan bumi. Tuhan berarti kan? Tuhan itu disebut kalau pas Yesus ini disebut Tuhan Yesus. Roh Kudus bilang Tuhan lagi, jangan begitu. Iya, berarti ada 3 Allah kamu. Allah Roh Kudus. Hah? Berarti ada 3 Allah kamu. Ya satu hakikat. Lah, Allah itu tadi hakikat. disebut Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ada Putra. Sekarang jadi yang 3 Allah ini jadi satu juga. Ya iya satu itu namanya Allah, seperti kayak manusia. Kamu manusia bukan? Satu ya. Kamu punya roh enggak? Punya. Roh manusia bukan? Nah, roh. Terus kamu punya pikiran enggak? Punya. Pikiran manusia bukan? Terus manusia 3 kamu bilang? Kan beda Enggak dong. banget. Lah, sifat saya. Manusia tetap satu. Sifat saya. Tetap satu. Sifat saya. Yaitu tidak 4 gitu. Kan tetap satu kamu. Hakikatnya kamu apa? Manusia. Hakikatnya manusia. Ini akhirnya Allah. Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Berarti Yesus enggak ada rohnya. Ya ada lah. Roh Yesus di mana? Jangan berpikir kalau seandainya Yesus Karena ada Roh itu- Kudus, berarti ada 2 roh nih. Jangan berpikir seperti itu berpikir kalau Nah, sekali. lo. Tertawalah saya itulah. Nah lo, Kalau- berarti Bapak nggak ada roh. Kalau kamu menjelaskan itu sampai berapa SKS baru kamu bisa Bukan, mengerti. kamu Kalau kan cuma- nyamain sama saya. Kalau saya, roh saya sama pikiran saya, Iya. itu satu, iya oke satu. Betul, ya. Jadi satu oknum ini terdirikan Ya. atas roh, Ya. pikiran, sama akal Ya. kan. Betul. Nah, sekarang saya tanya, si Yesus ini, rohnya dia punya roh nggak? Nah, tunggu, yang tadi kau bilang kan itu manusia toh? Nah, terus kau punya perkataan ya, pikiran ya. Kau bisa jadi manusia nggak? Pikiranmu bisa jadi manusia nggak? Nggak bisa lah. Nah, iya karena kau manusia. Kalau Allah Bukan, bisa. karena itu sifat. Masa sifat Kalau jadi kau oknum sih? bisa. Jadi otak kau Enggak, nggak tunggu nyampe. dulu. Jadi gini, tunggu dulu. membahas manusia otak Jadi tidak sifat sampai. jadi oknum. Jadi saya Jadi baik, sifat saya baik nih. Abis itu baik jadi orang. Buset. Jadi kamu itu gak akan bisa menilai Allah itu dengan otak kita manusia penciptaan. Lah terus kenapa lo mau coba jelasin kalau memang Nanti kayak kamu gitu? bilang, masa Firman bisa jadi manusia? Ya akan, kalau manusia gak akan mungkin bisa, tapi kalau Allah ya bisa. Jadi kita harus mindset kita berubah bahwa kita ini manusia, jangan berpikir
Allah itu manusia juga, sehingga nggak mungkin firman jadi manusia. Betul. Allah Allahnya itu itu bukan jadi manusia, betul nggak? Jadi jangan berpikir seperti itu. Betul nggak? Keluar Allah dari itu mulut ya dia nih. Allah. Allah itu bukan manusia. Gitu loh. Loh, kok Allah bukan manusia? Yang Lah, memang tadi bukan dia Allah yang bukan bilang. manusia. Ya memang Allah bukan manusia. Tuhan Yesus firmannya menjadi manusia. Muter lagi. Lebut lagi gimana? Enggak ngaku itu. Jadi gini loh. Kamu sebagai manusia, kamu gak nyampe. Cek suara Kalau saya kedengaran. manusia memang nggak bisa berpikir kedengaran, Bang. tentang Allah. Alhamdulillah. Gitu. Kenapa Bang? Kabel? Iya, ini nggak ada suaranya di YouTube juga. Dari Ya tadi udah, kalau aku nggak otak-atik. dikit ngomong, aku Enggak, iya kembali. tunggu bentar. Nih Bang Zuma baru masuk. Ya Allah. Iya, gimana Dinda? Dia nggak ngaku Tuhannya 3 Bang. Kenapa bisa? Itu dia. Dia pakai Jadi gini. pelintir kata Allah. Nggak boleh, harus Yang 3. mengaku Wajib. Tuhannya 3 itu ya kalian saja, silakan, nggak apa-apa kalian mengaku Tuhannya 3, nggak apa-apa. Kan di dalam kitab saudara tertulis. Iya kan? Satu-satunya Tuhan yang benar itu Tuhannya Yahudi, kata Yesus. Yesus hanya utusan, tapi kalian lantik juga menjadi Tuhan. Kemudian Roh Kudus, Roh kebenaran juga tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Tapi kalian lantik juga menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu jadinya 3, yang harusnya cuma 1. Gitu Bang. Itu ada yang tepuk tangan tuh, berarti menandakan bahwa kamu benar katanya. Iya, Padahal emang. kamu pada saat kamu bilang dilantik, kamu juga nggak hadir di situ. Ya, kalian yang melantiknya, bukan kami yang melantiknya. Kalian melantik anak Maria. Waktu jadi saya Tuhan. lantik, jadi saya lantik, kamu lihat. Ya ini faktanya, kau melantiknya karena dia bukan Tuhan. Kapan saya kau jadikan lantik? dia Saya nggak Tuhan. pernah ngelantik Tuhan Yesus kok. Umur Yesus saya aja menurutmu, berapa? Yesus menurutmu Tuhan atau bukan? Yesus ya Tuhan lah, jelas. Berarti Anda antikristus, kan gitu, jelas itu kan? Anda antikristus, karena Nggak perlu yang dilantik dia Tuhan. mengatakan dia Tuhan itu antikristus. Yang menyatakan dia Tuhan, antikristus. Menurut Betul. kamu, menurut kamu, Menurut Yohanes, Yohanes nggak Diterang- ngomong begitu. oh begitu kata dia. Ya Dikatakan bahwa terserah kalau menurut kamu Yohanes Ibu, ngomong begitu, tapi menurut saya itu- Yohanes nggak ngomong begitu. itu Yohanes yang mengatakan begitu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya, tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat dan antikristus. Karena kamu menganggapnya itu Tuhan, makanya kami katakan kamu memaksa dia jadi Tuhan. Oh gitu toh. Tuh. Iya. Menurut kamu gitu toh. Itu tertulis. Boleh-boleh sebab saja. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, itu adalah antikristus. Karena Anda barusan Ya, itu. mengatakan bahwa Yesus itu Barusan kamu ngomong kan? Barusan kamu ngomong kan? bahwa Berarti kamu yang ngomong benar kan? Benar itu kamu yang ngomong benar. itu Penyesat. tertulis di kitabmu. Tertulis di Kamu yang ngomong kitabmu. bukan tertulis. Tertulis Barusan kamu ngomong, saya dengar sebab di rekam banyak kok. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Nah, itu tertulis Iya di itu. situ. Betul kamu yang ngomong. Saya setuju kamu ngomong. Berarti kamu penyesat. Kan kamu yang ngomong. Tertulis Gila tidak pernah ini saya mah. dengar. Orang gila ini, orang gila. Kapok lo, nggak bisa apa-apa lo hadapin gua. Iya, angkat tangan. Gue ngomong nggak Bang. pakai dalil. Yang saya baca tadi dalil. Gue juga bisa bilang lu 2 penyesat. Yohanes 1 nomor 7 itu dalil yang ku baca. Nggak perlu gue baca, itu sudah diartikan tidak seperti yang kau tafsirkan. Itu Kau bukan tuh tafsir. Ngaur-ngaur. Saya baca sesuai apa yang tertulis. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalau yang Sebab tertulis banyak itu yang penyesat
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus manusia antikristus, tertulis kok begitu, mungkin mana? Dan itu adalah Anda Kristen. Karena Kristen, kenapa Kristen menuhankan Yesus? Karena Kristen tidak menerima Yesus itu manusia, makanya mereka tuhankan. Begitu saudaraku. Jadi harusnya karena kalian banyak minum kencing onta, jadi begitu cara menafsirkan baik. emosi dia. Ya udah. Udah Kristennya udah keluar banget. Kalau Kristennya udah keluar, kita mesti turunin Bang nanti. Emosi dia. Gila dia, emosi sendiri. Masa dalil dalam kitabnya dikatakan itu nggak seperti itu tertulis? Nggak ada tertulis, orang baca kok. Jengkel dia terhadap dirinya sendiri, menuhankan 3. Harusnya 1 Tuhan, jadinya 3 Tuhan. Ini tadi YouTube-nya 20-30 menit loh, malah nggak ada suaranya loh, Dek. Nggak masuk. Tapi ini sekarang udah aman? Udah. Kenapa kabel? Kabelnya atau Saya kurang tahu juga tadi. Untuk software apa tadi? Mungkin pas kematikan baru bagus. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Maula. Iya Bang. Gimana kabarnya Bang? Ya Alhamdulillah Bang. Puasa Alhamdulillah. pertama Bang sudah 2 hari insya Allah Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana dengan istri? Puasa juga? Saya belum pulang Bang. Belum pulang Bang. Selama Belum mu'alaf. saya belum tahu dia Bang. Selama mu'alaf waktu Mungkin- itu belum pulang? Iya masih di luar Bang. Ya Allah ya Karim. Nanti pulang mungkin bulan awal Maret mungkin Bang. Ya Allah. Tapi beliau sudah tahu kalau abang ini udah syahadat? Belum Bang. Belum juga. Iya nanti pelan-pelan Abang, saya sambil canda-canda lah Bang. Saya mau mualaf gitu Bang. Tapi masih canda-canda Bang. Iya, Masya Allah. Nanti kalau saya pulang kan nggak boleh Bang kalau kumpul Bang. Iya, di Islam kita nggak boleh ngumpul yang beda akidah gitu Bang. Ya, Iya, saudara-saudara, sahabat Mauna ini mu'alaf, betul. Beliau adalah seorang mu'alaf yang tadinya boleh dibilang juga pencela, suka ngebully Bang Zuma juga. Alhamdulillah beliau udah syahadat. Ya Bang, itu aja ya Bang ya. Makasih ya Bang Juma ya. Makasih ya, Bang abangku. Jibril. Iya saya turun ya Bang. Cuma. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bakso? Bakso? Bakso. Ya, sinyalnya Bang. Bang Bakso? Halo, ya, Ya, Muslim, non-Muslim? non-muslim, Muslim, non-Muslim? non-muslim, Oh, gimana kabar Bang? Sehat? sehat. Gimana? Ada yang mau di... Waduh, Enggak, nih saya kok mau komen? saya mau bertanya sama Juma, gimana narasi dia tentang 2 Yohanes 1 ayat 7 itu? 2 Yohanes 1 itu kan jelas abangku, sebab banyak penyesat. Ini penyesat nih, penyesat. Yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, artinya yang bukan penyesat adalah yang mengimani dan mempercayai serta mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu manusia. Tapi yang penyesat tidak mengaku Yesus yang datang ke dunia ini itu bukan manusia. Dan itu saya menemukan data di dalam Galatia 1 nomor 1
nomor 11, nomor 12, Paulus mengatakan dia kedatangan sosok Yesus yang bukan manusia, berarti penyesatnya dia biang keroknya, Bang. Iya, itu Gitu. kan menurut Anda, pemahaman Anda kan begitu. Kan Bukan, itu pemahaman Anda kan begitu. Bukan jadi saudaraku, kesimpulan kan begitu. Itu kan ketika narasimu. jangan emosi apa. Ketika kita membaca, Itu kan ketika kita- subjektivitasmu kan begitu. ketika kita membaca sebuah narasi, barulah kita bisa memberikan sebuah kesimpulan ketika yang kita baca itu sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Bukan kita pelintir. Iya, kan Contoh, Iya. dari Paulus seorang rasul, dengar dulu, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh, dia nggak ngaku. Dia nggak ngaku kan? Mana itu? Galatia 1 nomor 1. Dia nggak ngaku kan? Di mana dia bilang begitu? Di suratnya Galatia 1 nomor 1. Apanya nggak ngaku? Paulus nggak ngaku kalau Yesus itu manusia. Berarti dia adalah Terus antikristus. korelasinya ke bukan, jangan dulu kau menyimpulkan. Lah kan dia sudah Kan mengatakan. kau yang 2 Yohanes 1:7 itu kan Iya, ya siapakah gini, penyesat itu kan itu? itu Siapa narasimu. penyesat itu? Siapa penyesat Masa- itu? Penyesat itu tanda-tandanya tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa dia? Paulus. Apa katanya? Bukan manusia, melainkan Yesus Kristus yang mengajarkan aku Injil. Kan gitu. Sekarang kalau murid-muridnya yang 12 ditanya, siapa yang memberitakan Injil kepadamu? Manusia atau bukan manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Itu muridnya. maka Tapi kalau Paulus ditanya, diam dulu kau, jangan ngerocos. nah silakan Anda buktikan Kau pengakuan jangan Paulus ini. comer dulu, makanya dikertas dulu biar Anda pintar. Artinya literasimu belum teruji kan begitu. Silakan. Di 2 Yohanes 1:7 itu Bang, cuma di sana memperingatkan guru palsu yang menyangkal kemanusiaan Yesus ya. Kemanusiaan Yesus ya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Iya, artinya tidak mengakui Yesus sebagai manusia, Sekarang, kemanusiaan Yesus. coba Anda Jadi, baca dengar Galatia dulu. 1. Makanya diam dulu, jangan ngerocos, biar pintar kau. Literasimu belum teruji lah. Artinya peringatan terhadap penyesat itu, Yohanes menekankan munculnya banyak penipu yang menyebarkan ajaran palsu ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku, yang tidak Ya mengaku dengar bahwa dulu, diam dulu, jangan ngerocos kau, biar pintar kau sedikit. Kau kan ngerocos saja kerjamu. Kemanusiaan Ya. Yesus yang disangkal maksudnya di saat penyesat tersebut. ya sekarang baca Menyangkal bahwa Galatia Yesus- 1. Diam dulu mulutmu, kau nggak mau. Kau Emosi nggak mau dia. diajarin. Itu baca Galatia 1. Dia iya ntar nanti ke sana satu sama Gitu dong, emosi. kok emosi. Diam dulu. Tadi kan dia menyajikan 2 Yohanes 1 ayat 7. Artinya Iya, penyesat clear itu. dulu. Mm-mm. Kita breakdown dulu clear, baru nanti kita ke Galatia 1 ayat 1 kan begitu. Kemanusiaan yang Silakan. disangkal itu, penyesatan tersebut adalah menyangkal bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia sejati dalam daging atau dalam daging. Sehingga antikristus itu siapapun yang menolak ajaran bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dianggap Kenapa? sebagai penyesat. Di mana dalilnya? Antikristus. Di mana dalilnya Allah jadi manusia? Enggak, literasi kan tadi kau kan siapa bernarasi. yang mengajarkan? Bernarasi. Ya bukan. Siapa yang Kita mengajarkan? bernarasi dulu. Tunggu bentar. Siapa yang Bentar. mengajarkan Bentar Allah jadi dulu, manusia? Jangan ngerocos. Siapa Jangan yang ngerocos dulu, mengajarkan kau. Allah jadi manusia? Biar literasimu teruji. Diamlah dulu, diam. Sementara Tadi ada di narasimu Yohanes 1 ayat itu 14 itu hancur. jelas, itu jelas ya. Yohanes 1 ayat 14 itu jelas. Firman itu Dia telah datang menjadi sebagai daging. manusia kok di situ. Sehingga di antikristus Lucu Anda. Lucu kamu itu, lucu. Memang layak kamu itu Dalilnya sebagai di teman Yohanes 1 diskusi 14. sambil menunggu buka gitu loh. ya, Nah kok sekarang buka, coba kok buka? coba Anda lihat yang mengajarkan bahwa Yesus datang bukan manusia itu siapa?
Sudah tersangkanya jelas kok, masih ngeyel. Baca Galatia 1 nomor 1. Korelasinya kan nggak ada. Baca Apa, coba? Galatia 1 nomor 1. Baca. Di sana Paulus menyatakan bahwa ia menjadi rasul bukan karena manusia. Dia menjadi Atau rasul diangkat bukan oleh karena manusia. menjadi manusia. Makanya kau baca harus semua. Ada. Berarti yang datang Di kepadanya ini sana bernama Yesus. menyatakan bahwa saudara, ia menjadi rasul berarti- bukan karena manusia. Makanya korelasinya harus kau bisa Ya, komparasi. bukan karena manusia, tapi oleh karena siapa? Iya. Ya makanya diam dulu kau biar saya baca. Kan kau mau minta saya baca. Ya, bukan begitu diskusi. Makanya literasi itu belum teruji. Iya. Artinya di sana bukan karena manusia, melainkan langsung oleh Yesus Kristus dan Allah. Nah, tanpa- berarti Yesus datang kepada Paulus manusia atau Waduh, kau bukan? ngerocos. Itulah kau ngerocos. Kau belum teruji. Iya. Sehingga ayat itu menekankan bahwa Injil dan kerasulan Paulus berasal dari wahyu ilahi, bukan otoritas manusia. Itu Bukan substansinya di manusia. sana. Bukan manusia, Apa korelasinya? tetapi dari Yesus. Bukan Apa manusia tapi Yesus. korelasinya? Betul? Bukan manusia tetapi Yesus. Di Betul? sana ayat itu menekankan bahwa Injil dan kerasulan Paulus berasal dari wahyu ilahi, bukan otoritas manusia. Berarti Itu Yesus bukan maksudnya. manusia kan? Sehingga Yang datang kepada di Paulus. sana- Makanya diam dulu kau, jangan ngerocos. Poin penting Galatia 1 itu. Identitas lucu. Paulus seorang rasul. Sumber yang otoritas datang bukan dari kepadanya manusia, Yesus. bukan pula oleh manusia. Sekarang ketika ada Wahyu yang suara, didapatkan dengar. Paulus Dengar, dari ketika Yesus. ada suara terdengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara manusia atau suara bukan? Mana Bukan kau manusia. ngerocos? Ilmumu belum teruji cuma. Kau kan dia comor. Kan begitu. Yang Di datang sana kepada Paulus, penegasan melawan pengajar sesat yang meragukan yang datang kerasulan kepada Di sana Paulus inti dan mengaku, poin ayat 1 Galatia itu. akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Kau manusia begini atau bukan modelnya, manusia? Pak. Hei, Tadi kau itu manusia kau atau udah bukan manusia? menceret. Tadi kau udah menceret, dibuat apa Hei. itu? Hei, Kau kan udah manusia atau menceret bukan tadi. manusia? Malu kau tadi kan? Mencret apa? Karena literasimu itu belum teruji. Itu aja terus kau Ya ulang-ulang. mencret kau tadi, makanya kau alasan kabel putus. Ini. Mencret Ya kenapa? iya, memang begitu gayamu, modelmu. Mencret karena apa? Ya mencerailah kau tadi sama abang itu. Makanya tadi ini substansi Galatia 1 itu ayat 1 korelasi dengan Yohanes Mencret itu karena apa? korelasinya. Karena apa? Coba dulu. Karena apa? Karena Karena literasimu belum teruji. Kau cuma ngarang Itu aja bebas. tuh. Kan begitu. Lucu ente. Coba dulu lucu. Galatia 1 itu tentang apa itu? Poin-poinnya Nggak, apa? Di Paulus sana Paulus menekankan bahwa mengatakan, wahyu yang dapatkan bukan dari manusia, bukan dari manusia, tetapi tapi dari Yesus. ilahi. Yesus. Dari Yesus kan? Dari Yesus yang bukan manusia. Berarti dia menyangkal kalau Yesus itu manusia. Gitu aja kok Itu. sibuk. Dia mengatakan dia menerima Injil bukan oleh karena manusia, tetapi oleh Yesus. Berarti dia menyangkal Yesus itu manusia. Aneh kau ini. Relasi dua Yohanes 1 ayat 7. Ya jelas Korelasinya apa dua Yohanes itu dong. sama Galatia? Ya karena Paulus lah yang mengatakan Yesus apa sih? datang Kau kepadanya nggak paham bukan ya? manusia. Makanya kau dengar Yohanes itu. kalau orang bicara. Diam dulu kau, diam. Dengar. Biar pintar kau, biar pintar. Dengar kalau kau mau pintar, dengar. Paulus Kau nggak mau dengar, orang mengaku belum selesai dijelasin. Paulus mengaku Yesus yang datang kepadanya di Damsik itu bukan manusia. Betul?
Ayo, berarti antikristusnya adalah 2 Paulus. Yohanes 1:7 cuma berkau pintar. Di sana menekankan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nenekmu Itu kiper nggak dalilnya di ada. Yohanes 1:14. Tidak Di 1 ada di Galatia situ, itu nggak cuma ada. Paulus nggak menekankan ada. bahwa wahyu yang dia dapatkan itu bukan dari Tidak manusia, ada, melainkan tidak dari ada, Yesus dan kuasa tidak ilahi. Itu ada. maksudnya. Tidak Makanya ada, literasinya bukan belum begitu. mampu. Bicara sendiri dia, Dinda. Gila, emang Apa gila. kemampuan literasi membuat Kamu dua hal yang dibawa aja tidak ada cebok pakai kulit durian di bawah. Nggak Bicara sendiri soalnya. langsung dibales sama Allah. Cash, dia ngeledekin kabel-kabel, sinyalnya langsung merah. dia berupaya ngomong tapi sinyalnya sendiri nggak bisa. Makanya nggak nyambung. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketawa. Paulus mengaku kok yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Udah selesai. Antikristusnya jelas. Bible itu sendiri yang menumpahkan isi perutnya kok. Jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bangku, Bang Suma, Bang Jibril. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, Siap. udah aku jadiin moderator. Aku izin 7 menit ya. Fardu dulu sebentar. Oke, siap. Saya sudah selesai fardu aslinya. Saya mungkin izin akan melaga Gurunda. Iya, Buat gimana? teman-teman Kristen, tapi kita hikmat ya karena kita lagi di bulan suci Ramadan. Ya banyak hal yang kita perlu diskusikan dengan teman-teman Kristen bahwa para mujahid di Barisan Apologet Islam Indonesia, terutama panglima kita, Gurunda kita membuat masih menginginkan terjadi dialog, dialektika dengan teman-teman sahabat-sahabat Kristen. Dan karena kita tidak membatasi, oh kami puasa ya puasa, gitu ya Gurunda ya. Siap, Iya. silakan teman-teman Kristen yang mau naik, monggo bernarasi dulu Gurunda. Iya, silakan teman-teman non Muslim kalau mau berdiskusi silakan naik. Kita membahas tentang tema ya, supaya kita beri edukasi gitu loh kepada anak bangsa. Sorry. Jadi tidak memperlihatkan adanya rasa benci gitu, semata-mata karena ingin menyampaikan kebenaran itu seperti ini loh. Nah, terkait tadi sahabat, tidak jarang kita menemukan saudara-saudara kita non muslim membahas ayat suci Al-Quran. Memang ketika dikatakan ayat suci Al-Quran itu diajarkan secara terperinci. Al-Quran surah Yunus 37 juga ada di dalam An-Nahl 89, Al-An'am ayat 114, Al-An'am 126, surah Yusuf juga, Al-Isra juga ada. Banyak dalil seperti itu. Al-Quran ini ketika dalilnya terangkat, ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang bersifat universal dan bersifat global. Kenapa kemudian pada sebagian kasus tidak mengikuti kaidah, di mana kaidah yang ada harusnya bersifat global, dan malahan menjelaskan persoalan tersebut ketika diangkat di ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat rinci. Karena Al-Quran itu adalah tali ilahi yang menjadi dasar kebahagiaan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, niscaya bahwa seluruh hukum memiliki ruang untuk memberikan hidayah bagi manusia.
Nah, sekarang ketika Al-Quran itu berbicara mengenai segala hal, rincian, objek yang ditulis dalam Al-Quran secara detail dan terperinci, baik yang telah terdahulu atau hal-hal yang akan datang, maka perlu kita sebagai umat Islam di setiap saat dalam ruang kehidupan kita sebagai seorang muslim memang dibutuhkan sebuah pengajaran berupa ketetapan-ketetapan kitab yang harus kompleks. Tentu saja hal seperti ini merupakan sebuah hal yang mustahil dan tidak masuk akal jikalau dalam kondisi kehidupan kita manusia, pencipta langit dan bumi menurunkan data di dalam kitab suci itu detail terperinci seperti apa yang diinginkan oleh saudara kita Kristen. Contoh, ketika Al-Quran terperinci menjelaskan siapa yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam, andai saja Al-Quran menyebut nama, maka seketika itu juga akal kita nggak bekerja. Seketika kita tidak akan mencari dan tidak ada lagi ruang untuk kita beriman dengan benar. Kenapa? Karena patok sejarah sudah menyebut nama. Maka seketika ketika patok dari ayat suci Al-Quran ini menegaskan atau menuliskan atau menyebutkan nama pengganti Nabi Isa alaihissalam, maka minat untuk belajar, minat untuk memahami lebih jauh tentang Islam itu seketika akan berkurang. Kenapa? Karena semuanya sudah terperinci di dalam hal-hal yang justru harusnya membuat kita itu terpancing untuk mengkaji isi Quran. Seperti itu adanya. Andai saja seketika itu menyebut nama, maka Kristen tutup buku. Ketika Kristen tutup buku, tak ada lagi Kristen, maka ruang jihad kita tertutup. Ruang amal jariah kita itu tertutup. Tak ada lagi diskusi, tak ada lagi penyebaran Islam dalam kaidah ini. Siapa yang diserupakan Nabi Isa disebutkan langsung dalam Al-Quran, Kristen tutup. Yang ada kajian-kajian sejarah, habis itu orang-orang akan bersyahadat. Nah, kalau semuanya sudah bersyahadat, ruang jihad berkurang. Tak ada lagi fungsi daripada Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu diwahyukan untuk orang yang berakal. Kalau semua sudah diuraikan, maka tak berakal lagi kita, karena semua sudah terbaca di situ. Maksudnya tak berakal itu tak ada lagi ruang untuk kita belajar. Nah, oleh karena itulah Al-Quran dikatakan sebagai kitab yang terperinci, bukan berarti sesuai dengan keinginan orang-orang Kristen. Terperinci bukan dalam arti kata bahwa dia harus siapa nabi yang dibunuh, usia berapa, warna kulitnya itu sama seperti orang-orang Yahudi ketika berbicara terkait dengan sapi betina di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Islam itu tidak begitu. Jadi ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah kaum terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, ya tentu itu ada korelasi dengan kehidupan umat manusia setelahnya, setelah Islam maksudnya. Nah, oleh karena itu kita harus paham bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah, sehingga harus menjelaskan seluruh titik-titik persoalan yang ada dalam sejarah. Apa sejarah? Kejadian yang pernah terjadi. Al-Quran ini bukan kitab sejarah, sehingga harus memuaskan orang-orang yang bertanya, yang mencari kelemahan. Lemah Islam itu kalau dipandang dengan keinginan mereka, seperti siapa namanya kakeknya Nabi Muhammad, kenapa tak tertulis dalam Al-Quran, itu cacat. Nah, sedangkan Al-Quran tidak dipandang dari aspek itu.
Al-Quran hanya mengangkat sebagian kisah saja yang berhubungan langsung dengan petunjuk dan hidayah terhadap manusia. Oleh karena itu, tujuan daripada kisah-kisah ini disebutkan di Al-Quran dikarenakan adalah tujuan hidayah semata. Tujuan hidayah semata. Jadi kisah-kisah terdahulu tentu memiliki fungsi untuk membuka lebih jelas wawasan, gagasan yang akan menyadarkan manusia dari berbagai ketimpangan dan kekurangan. Kisah-kisah terdahulu adalah tangga vertikal yang sempurna untuk manusia itu mencapai kepada posisi berakal, berilmu, lalu kemudian menyembah setelah menemukan kebenaran itu kepada pencipta langit dan bumi. Nah, kalau harus ditegaskan, harus dijelaskan seperti apa yang dia inginkan, penanya inginkan, ya Al-Quran bukan buku sejarah. Bukan buku sejarah. Kalau dia katakan harus sejarah, terinci juga, ya maaf, Al-Quran tidak datang untuk para pengolok-ngolok. Al-Quran datang hanya untuk orang yang berakal. Jadi sahabat yang dimuliakan, kenapa kemudian Al-Quran itu menukil kisah-kisah partikular, di mana Al-Quran memandang sebuah persoalan dengan penuh ketelitian, dikarenakan persoalan tahaddi atau lontaran tantangan. Kenapa Al-Quran menguraikan seperti itu? Juga mengapa Al-Quran ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang-orang terdahulu berupaya menghilangkan, berupaya mengurangi dan menambah, berupaya untuk meniadakan, mencampur adukkan. Maka dari sanalah kemudian pembuktian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran justru cerminan daripada, bagian daripada mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dapat kita lihat, dapat kita simak, bagi umat Islam nih maksud saya, dapat kita lihat, dapat kita selami bagaimana kita menyaksikan sebagian dari kajian-kajian Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sama sekali, sama seperti kitab-kitab samawi lainnya. Bagaimana Al-Quran tidak menceritakan tentang Nabi Yeremia dan seterusnya, Hosea, Samuel dan seterusnya. Itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa menjelaskan ilmu ilahiyah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW terhadap sejarah nabi-nabi terdahulu atau tokoh-tokoh terdahulu, itu Nabi Muhammad pengetahuannya sebelumnya tanpa belajar, sebelumnya tanpa melakukan penelitian, sebelumnya tidak ada kemudian kemampuan untuk membaca kitab-kitab terdahulu, tetapi beliau Rasulullah menjelaskan secara hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalam cakupan yang muncul di dalam kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, datang penanya, katanya Quranmu itu perinci, sepatunya nomor berapa? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan konyol yang hanya bisa mereka jadikan sebagai dasar pijakan untuk memerdekakan memerdekakan diri mereka dalam hal menangkal dalam berdiskusi, bukan karena ilmu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara mengenai Islam, Al-Quran, sekali lagi saya katakan, adalah menghantarkan manusia kepada hidayah, atau Al-Quran itu disebut sebagai kitab hidayah, atau sekaligus Al-Quran itu disebut sebagai ketetapan-ketetapan cahaya atau kitab cahaya. Apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran, tentu cakupannya adalah dalam rangka menyampaikan hidayah bagi manusia. Sekali lagi, apapun yang dijelaskan, yang diuraikan dalam Al-Quranul Karim, kesemuanya itu tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka misi agar manusia itu sampai kepada hidayah. Oleh karena itu, jika dalam Al-Quran kita temukan penjelasan yang berulang, maka tentulah itu untuk menegaskan persoalan hidayah itu sendiri. Begitu saudaraku. Ini ada kendala lagi di YouTube ya. Kenapa lagi YouTube-nya, teman-teman? Suaranya gimana? Suaranya double katanya bang. Aku barusan cek juga, iya double. Oke.
Oke, nggak lagi kan? Cek, nggak lagi kan teman-teman? Masih ya? Sip. Ya, seperti itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa menjadi bahan pemuas pengolok-olok Quran atau yang mengolok-olok ajaran Islam. Andai mereka berakal, mereka cukup melihat Islam ini, bagaimana Islam ini kompleks dalam segala hal, hubungannya, kaitannya dengan ibadah, hubungannya umat Islam dengan Tuhannya, hubungannya umat Islam dengan hukum-hukum peribadatan, dan apapun yang termaktub dari cakupan Islam itu sendiri terhadap Islam. Harusnya mereka akui itu. Jadi terperinci yang dimaksud di sana adalah bagaimana umat Islam dalam kitab sucinya ketika berbicara mengenai suatu hukum yang menghantarkan manusia kepada hidayah, itu dapat dipahami dengan mudah, bisa tersusun dengan sendirinya, dan bisa kemudian diterima dengan akal sehat. Itu fakta itu. Izin Bang, itu Iya, kayaknya silakan. ada internetnya abang ada 2 itu. Ya karena double-nya omongan aku yang setengah jam yang lalu. Masih muncul. Barusan masih ada suara aku. Susun dengan sendirinya dan bisa. Masih ada. Oh iya. Tunggu. Berarti ada 2 itu. Abang nge-capture ada 2 itu. Lanjut dulu Dinda, saya coba dengarkan suara kalian. Siap. Kang Dito. Iya, Bang Jibril Masya itu ya. Allah. Wah, ini enak nih kalau ini alhamdulillah ya. Saya nggak perlu pakai akun saya, audiensnya tuh kenal. Ya, Sepi. jadi Iya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah yang tadi sudah dikatakan terkait dengan literasi bahwa pengolok-olok Al-Quran sampai kapanpun mereka akan mengolok-olok. Jadi kita juga bisa memperlihatkan kepada mereka kenapa Al-Quran ini tidak mengatakan menyebutkan nama, gitu kan? Kalau seandainya Al-Quran ini menyebutkan nama, siapa yang diserupakan? Waduh, ya betul juga, gitu. Jadi kita ruang untuk menjadi pendakwah, menjadi apologet ini terbatas karena sudah terjawab. Sudah ada dalil kalau misalnya dikatakan bahwa yang disalib ini adalah si fulan. Nah itu, jadi sepanjang sejarah dua agama syiar ini, Islam dan Kristen, kalau ternyata Al-Quran punya landasan dasar siapa yang diserupakan, dalil itu eksplisit dikatakan dalam ayat suci Al-Quran, maka selesailah hotel ini dan kita nggak akan ada di sini. Betul? Ya gitu, Akhi Jibril, kalau menurut saya. Lanjut. Iya, udah aman, Bang. Bang Zuma, udah aman. Suaranya udah nggak dapat lagi. Tapi setuju sih, maksudnya iya, aku jadi kepikir ya kalau di Al-Quran disebutkan siapa. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, ini pribadi aku ya, penting nggak sih disebutkan itu, penting nggak sih, kayak ngaruh nggak sih ke keimanan kita? Ya kalau buat kita kayaknya enggak, tapi kita simak dulu dari Quran saja. Kalau aku disebut nggak berpengaruh untuk akidah aku gitu loh, nggak buat aku nggak karena itu Ya nggak ngefek satu. Dan gini Bang, maksudnya di cerita-cerita lain juga orang-orang nggak penting tuh nggak diceritakan, nggak disebutkan. Jadi nggak sepenting itu gitu loh. Bagi Muslim nggak penting, bagi mereka penting. Nah, kalaupun mereka tahu itu siapa, lalu mereka akan sangkal juga kan? Itu kan yang
mereka kan sangkal juga kan, kalaupun lah disebut namanya. Si ini, alamatnya di sini, nomor nik KTP-nya ini, nomor KK-nya ini. Pasti disangkal juga kan. Jadi nggak ya tapi benar Bang Zuma bilang kalau jadi nggak disebut itu iya menjadi ruang kita untuk diskusi, betul, setuju. Jadi nyoba iman kita, betul, setuju. Kayak tadi nih ada 3-4 kafir nyoba sabar banget ya kan, kita lagi puasa ya kan. Dia bangga dengan nyuri nama Tuhan Allah. Begitu ditanya kamus besar mana? Kamus apa yang dia pakai? Kamus Alkitab, anjay. Iya, Bang Jibril biasanya ngegas. Enggak lah. Coba puasa, guys. Aku selalu kalau ngadepin kafir-kafir itu, guys. Aku selalu gini, Bang Zuma. Aku selalu mikirnya tuh kayak air di sungai aja, Bang. Kalau ngadepin kafir-kafir ini ya, kayak air di sungai aja, Bang. Selalu aja ada aja tai yang lewat. aku selalu berpikir ini kayak air di sungai aja kan, ada aja disambung ngomongku. Iya. Padahal kalau kita menelaah ayat suci Al-Qur'anul Karim ya, terkait pernyataan secara terperinci apa yang Allah turunkan, wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu cakupan dari hal yang dimaksud itu adalah terkait dengan yang hak dan yang batil, yang terperinci itu mana yang baik, mana yang buruk, hal-hal yang halal, hal-hal yang haram, itu yang dimaksud di sana. Jadi yang saya katakan yang terperinci di sana adalah terkait dengan hukum. Datang si penanya bertanya tentang nama Nabi, terus apa lagi tadi tuh? Aku sambil benerin YouTube tadi, dia tanya apa gitu ya. Yang penting bagi mereka tidak ada jawaban dalam Al-Quran. Itu aja. Andaikan dia bisa bertanya, mempermalukan diri mereka, Nabi Muhammad itu pakai merek celana apa, lepis atau apa gitu, itu dia sudah tahu bahwa ini pertanyaan kayak begini itu tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Dia sudah tahu dan dia mencari pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia Al-Quran tak ada jawabannya. Mereka lupa, dia lupa kalau Al-Quran itu datang menjelaskan hal yang terperinci adalah terkait dengan hukum halal, haram, hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Bukan dalam hal segala yang dia inginkan. Bukan seperti itu adanya. Tapi kita maklum, tujuan mereka bertanya tentang ayat suci Al-Quran itu kan hanya untuk mengolok-olok, bukan untuk mencari ilmu. Berbeda ketika kita menjelaskan isi Bible, itu bukan mengolok, untuk menyadarkan mereka, untuk meluruskan iman mereka yang berseberangan dengan ajaran Yesus. Itulah kemudian perbandingan terbaliknya antara kita umat Islam ketika menjelaskan Bible dan mereka ketika mentafsirkan terjemahan Al-Quran dengan ilmu akal-akalan mereka sendiri. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara mengenai keterincian Al-Quranul Karim, sekali lagi saya katakan, Al-Quran sedang berbicara cakupan antara hak dan yang batil. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan kalau pertanyaan yang seirama yang ingin kita lontarkan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran,
maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu terkait dengan hukum-hukum, segala sesuatunya yang terkait dengan hukum-hukum, pengadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau kita berdasarkan dalil ini lalu bertanya segala hukum-hukum, ini bahaya. Kalau kita bertanya kepada mereka bagaimana hukumnya menurut agama saudara orang yang mati meninggalkan hutang, bagaimana hukumnya tentang nikah di bawah umur di dalam agama saudara, bagaimana hukumnya, mereka akan kelabakan tuh. Padahal dalilnya jelas, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan. Nah, kita tanya kepada mereka, di mana adilnya Anda yang melakukan dosa, anak orang yang menanggung, yang dibunuh orang benar untuk membebaskan orang jahat. Adilnya di mana? Kan roh kebenaran datang mengajarkan segala keadilan. Di mana adilnya ketika Tuhan itu turun menjadi laki-laki? Mana adilnya ketika dia tidak turun